Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu wa yajibu ayyuhrima minal miqati. Nah, ini masih pembahasan tentang haji. Nah, ini yang paling penting di sini. Kita membahas tentang ihram. Wa yajibulan wajib apa ayyuhrima apa yen to ihram sapa wong muhrim ki mau, sapa wong kang ihram minal miqati saking pira-pira miqat. Jadi ketika seseorang ki melakukan ihram haji ataupun ihram umrah, itu melakukan niat ihramnya itu ada miqate, ada tempate. Jadi sadurunge dia iki mau, sebelum dia melakukan niat ihram itu harus tahu dia posisinya sudah memenuhi miqat apa belum. Nah, ini penting sekali. Jadi nggak bisa kita niat ihram haji ataupun umroh di Indonesia. Saya niat ihram haji atau umroh di Indonesia. Itu belum bisa karena belum termasuk batas dari miqat. Jadi miqat itu ada batasnya sendiri. Nanti ketika kita masuk di ini miqat ini lah, itu sudah masuk itu, maka diperbolehkan niat ihram. Nah, nanti akan dipandu oleh pembimbing haji atau pembimbing umrah iki mau. Qaluhu wa fil haji lan ing dalam haji wajib apa mabitu bi Muzdalifah apa nginep ing dalam Muzdalifah. Utawa mabitun apa nginep bi Muzdalifah ing dalam Muzdalifah. Jadi ketika seseorang ku haji wajib nginep, bermalam nginep di Muzdalifah. Nah, ini ada tempat yang namanya Muzdalifah. Muzdalifah itu sebuah tempat di mana orang-orang yang haji nanti akan bertempat di situ, meskipun toh cuman beberapa jam atau beberapa hari. Karena itu menjadi wajib. Jadi nggak bisa cukup melakukan ihram, tawaf, sa'i, terus membalang jumroh kembali pulang Indonesia, enggak. Tapi harus ada mabit di Muzdalifah. Wa minalan mina. Jadi tidak cukup dia hanya nginep di Muzdalifah, tapi juga Mina. Ada tempat namanya Mina. Nah, itu juga wajib nantinya orang-orang yang haji. Nek umroh enggak wajib. Kalau misalkan saya berangkat umroh, itu tidak wajib nginep di Muzdalifah ataupun Mina. Waram yu jumratil aqobati lan balang jumrah aqobah. Yaumun nahri yang dalam dina nahar. Jadi ketika yaumun nahri, hari nahar iku wajib membalang jumrah aqobah. Nanti akan dipandu oleh pembimbing haji atau pembimbing haji ki mau. Waram yul jumrati lan balang pira-pira jumrah asalasi kang telu ayyamat tasyriki ing dalam pira-pira hari dina tasyrik. Jadi nek yaumun nahr iku dia membalang jumrah aqobah, tapi nek dina tasyrik, hari tasyrik berarti 3 hari setelah Idul Adha itu membalang jumrah 3 mau. Nah, ini juga wajib. Nah, membalang jumrah nanti pakai batu. Jadi ada tempatnya sendiri pembalangan jumrah nanti. Wa tawaful wada ilan tawaf wada. Sebelum pulang ke Indonesia, jadi rampung selesai dari haji ki mau, iku sebelum pulang ke Indonesia nanti ada yang namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi sebelum pulang ke Indonesia nanti bareng-bareng tawaf mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali. Jadi tawaf itu ada yang statusnya tawaf rukun, ada yang statusnya tawaf wada. Kalau tawaf wada itu dia hanya dilakukan ketika mau meninggalkan Mekah. Jadi sebelum pulang ke Indonesia dia tawaf wada dulu. Jadi yang membedakan haji dan umroh, nah itu banyak sekali. Di sisi lain perbedaannya adalah kemarin bahas masalah rukun itu pada wukuf. Kalau haji ada wukuf, kalau umroh tidak ada wukuf. Terus juga dalam haji itu ada yang namanya mabit di Muzdalifah, nginep ing dalam tempat Muzdalifah dan nginep ing dalam Mina. Kalau umroh tidak wajib.
Terus membalang jumroh akobah itu juga wajib dalam haji, tapi umroh tidak wajib. Nah, makanya kita harus bisa membedakan. Terus tawaf wada kalau dalam haji itu wajib, kalau umroh beda lagi. Kalau umroh itu tawaf wada tidak wajib. Tapi ada tawaf rukunnya. Jadi ketika seseorang ihram umroh itu kan ada tawaf wajib. Terus sa'i, terus ada tahallul memotong rambut. Setelah itu selesai. Tawaf wada, tawaf pamitan sebelum balik ke Indonesia itu tidak wajib. Tapi kalau dalam haji itu wajib. Nah, ini yang membedakan, harus bisa membedakan. Wa yarumulan haram posaidul haramaini apa berburu ing dalam tanah haram loro ya kuwi Mekah Madinah. Itu tidak boleh. Jadi misalkan ada hewan buruan terus ditembak, itu enggak boleh di sana. Wa nabatuhu malan pira-pira tetukulane haramaini ya kuwi tumbuh-tumbuhan sing ana ning Mekah dan Madinah. Kanggone sapa ala muhrimin ing atase wong kang ihram wa halalin lan wong kang halal. Baik itu orang yang ihram ataupun tidak, berburu hewan di Mekah Madinah itu tidak diperbolehkan. Begitu juga tanaman-tanaman. Nah, itu juga enggak boleh. Nah, kan harus dijaga, dirawat dengan baik. Jangan sampai dari Indonesia niat ke Mekah Madinah kepengen mencari hewan buruan. Jangan sampai. Kalau di Indonesia silakan. Ini di Indonesia pengen berburu, monggo silakan. Tapi kalau di Mekah Madinah apalagi posisi ihram jangan. Wa tazidulan tambah-tambah apa Makkah biwujubil fidyati kelawan wajibnya fidyah. Lah, ketika di Mekah malah tambah ada fidyahnya lagi. Nah, makanya intinya apa? Ketika kita mau sebelum berangkat Mekah Madinah, niat hati kita ditata dulu. Jangan sampai ada keinginan pengen berburu hewan di Mekah Madinah. Meskipun toh hewan tersebut aslinya halal dagingnya, hewannya halal, tapi kita berburu itu yang menjadi bermasalah. Misalkan unta, terus atau misalkan sapi, atau misalkan kambing, atau hewan-hewan lain. Statusnya memang halal, tapi berburunya itu ya tidak boleh. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia ada sapi, ada kambing diburu nggak masalah. Yang penting bukan milik orang lain, bukan milik tetangga. Kalau sapinya di samping rumah tetangga terus mau bunuh nggak boleh. Jadi beda kelasnya. Ketika kita di Indonesia membunuh hewan-hewan tersebut itu boleh, tapi kalau di Mekah Madinah jangan, apalagi posisi ihram. Itu malah bisa membahayakan bayar fidyah nantinya.